بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah minasyaitonirrajim. Belum niat i'tikaf, dia berniat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kajian fikih muamalat. Insyaallah untuk malam kemarin kita membicarakan tentang dhaman. Dhaman artinya menjamin sebuah hak yang sudah tetap dalam tanggungan orang lain. Jadi seperti utang misalkan, utang yang sudah wajib dibayar sama seorang, kemudian kita datang menjamin itu utang, yang fungsinya nanti yang ngasih hutang ataupun yang ngasih pinjam, di samping dia menagih ke yang utang, boleh juga dia menagih ke si yang jamin, ke yang jamin. Kemudian si yang penjamin ini juga apabila ia telah membayar utang si yang ngasih pinjaman tadi, maka dia berhak untuk menagih kembali ke si yang utang. Jadi karena kewajiban dasar dalam membayar di sini adalah si yang utang, bukan si penjamin. Untuk malam ini insyaallah kita lanjutkan satu akad yang baru ataupun transaksi yang baru yang diperbolehkan dalam Islam, yang itu disyariatkan dalam Islam. Semuanya itu untuk bertujuan supaya perekonomian di negara di lingkungan muslimin ini semakin hari semakin maju. Yaitu qala al-musannif rahimahullah asy-syarikatu. Jadi asy-syarikah, syarikah ini adalah satu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Asy-syarikatu lughatan al-ikhtilaf. Syarikah kalau dari segi bahasa artinya al-ikhtilaf, campuran, mencampur. Misalkan ini saya campur, syaraktu, saya campuran makna lughat. Seperti musyrik, misalkan kita katakan ini dia itu melakukan musyrik. Musyrik artinya mencampur Allah dengan yang lain. Ketika kita sembah, di samping nyembah Allah juga nyembah yang lain. Ini musyrik, artinya mencampur. Sedangkan syarikah dalam istilah syariat adalah aqdun yaqtadhi thubutul haqqi fi syai'in lithnaini fa akthara ala jihati syuyu'. Kalau syarikah dari segi syariat artinya sebuah akad transaksi yang berfungsi untuk ketetapan hak pada sesuatu, ketetapan untuk dua orang atau lebih. Saya campur, misalkan saya punya uang 10 juta, dia punya uang 10 juta, kita campur uang, kita campur jadi 20 juta, baru bikin bisnis. Ini syarikah namanya, artinya menggabungkan dua modal, yang kemudian baru mereka berbisnis bareng. Yang ntar dalam uang 20 juta di situ si A dan si B memiliki hak untuk melakukan transaksi. Misalkan si A jual beli, si B jual beli juga dengan uang yang 20 juta tadi, yang hasil perkumpulan campuran, hasil campuran mereka beruang mereka berdua. Jadi ini namanya syarikah. Nanti keuntungan bagaimana Ustaz? Keuntungan tergantung modal. Keuntungan ini beda halnya dengan mudharabah. Kalau mudharabah modal dari satu orang, sedangkan misalkan modal dari satu orang yang punya modal, kemudian satu orang lagi cuman kerja. Nanti fungsinya untungnya bagi dua. Kalau di sini sekarang modal dari dua belah pihak. Dari modal dari dua belah pihak,
kemudian mereka berjualan sama-sama, berusaha nyari uang sama-sama dengan modal yang dikumpulkan dua tadi. Nanti hasilnya dibagi tergantung modal. Kalau yang modal misalkan 20 juta, satu lagi 10 juta, kumpul jadi 30 juta. Nah, berarti hasilnya nanti yang modal 20 juta ini 2/3 dari laba yang didapatkan. Nah, inilah syarikah. Artinya sebuah akad yang bertujuan supaya masing-masing dari dua orang atau lebih ini memiliki hak pada uang tadi untuk melakukan transaksi misalnya. Jadi si A punya uang 10 juta, si B punya 10 juta. Kalau mereka bangun bisnis masing-masing sulit, gak cukup. Akhirnya mereka udah sini kita bikin akad syarikah saja. Ini uang saya 10 juta, uang kamu 10 juta, kita gabung jadi 20 juta. Baru dari situ nanti kita bikin bisnis bersama. Nah, ini namanya syarikah. Yang nanti fungsinya apa? Si A dan si B memiliki hak untuk melakukan transaksi pada uang 20 juta tadi. Ala jihati syuyu', mana jihati syuyu' ini bentuknya statusnya uang tadi sudah tidak lagi terbisa dipisahkan milik si A sama milik si B. Sudah kecampur benar, nggak tahu lagi mana milik si A, mana milik si B. Nah, ini 20 juta, uangnya digabung jadi 20 juta. Ntar kalau kita tanya, kalau ntar dipisahin, ini 20 juta kita gabung, tapi jatah kamu ke sini, jatah kamu ke sini, ini enggak. Nah, ini langsung digabung uang 20 juta yang nanti tidak jelas lagi yang mana milik si A, yang mana milik si B. Sudah 20 juta itu milik mereka berdua. Yang nanti mereka berdua memiliki hak untuk melakukan transaksi di 20 juta itu. Dan syarikah di sini nggak harus 2 orang, boleh 3 orang, 4 orang. Misalkan kita masing-masing punya uang 10 juta, mau bikin bisnis, atau bentuknya kayak koperasi gitu mungkin. Nah, kayak saham lah ya, kayak saham. Nah, kita punya uang 10 juta, 10 orang. Kita kumpulkan uang jadi 100 juta. Nah, baru di situ kita bangun bisnis. Nah, bangun bisnis bersama dari uang 100 juta itu tadi. Ntar hasilnya baru tergantung, ntar hasil dari laba dibagi tergantung modal. Ataupun kalau misalkan kita nggak bisa kerja masing-masing dari 10 orang nggak bisa kerja, suruh kerja orang lain. Itu uang kita kumpulkan jadi 100 juta, nah itu uang bersama berarti. Kemudian kita bikin akad mudharabah sama orang lain yang kerja. Jadi nanti apa yang terjadi, kalau misalkan dia kerja dapat untung, Masya Allah dapat untung, pertama bagi dulu berdua sama yang kerja, berapa bagian yang kerja, misalkan setengah dari keuntungan, setengah lagi yang jatah yang punya modal, sudah dibagi untuk 10 orang. Nah, ini ketentuan tujuan dari akad syarikah. Ini tujuan apa? Supaya ekonomi di dalam Islam ini bangkit dan maju, makin hari semakin maju, sehingga tidak ada uang yang disimpan. Karena pada dasarnya uang ini bukan untuk disimpan, uang ini untuk dibisniskan. Uang ini tujuannya untuk dibikin bisnis supaya semakin hari perekonomian semakin bagus. Tapi kalau semua yang punya uang disimpan deposito semua itu uang, sudah uang yang beredar sedikit, akhirnya pengangguran banyak. Tapi kalau semua yang punya uang banyak bangun sendiri, yang punya uang sedikit bikin akad syarikah seperti ini, bikin gabungan. Udah ya, semua kamu punya 10, sama saya 10, ada 10 orang, sudah 100, bangun toko atau bangun apa. Nah, sehingga perekonomian semakin hari semakin berjalan. Tapi kalau semua orang uang di deposito, yang kaya ya bank, atau orang-orang yang bekerja dengan bank, yang bekerja dengan pihak bank. Paling keuntungan dikasih ketika berapa persen, 0, berapa persen. Paling setahun paling banyak 5%. 5% setahun, 5% setahun. Padahal kalau kita bisnis bisa jadi per hari 100%. Tergantung bisnis. Ada yang bisnis kadang-kadang modal 50.000 jual 100.000. Artinya apa? 100% lah, Pak. Keuntungan 100%. Tapi kadang-kadang kita lebih memilih deposito saja.
Enggak seharusnya yang dianjurkan dalam Islam. Untuk sekarang nggak bisa. Marhaban. Untuk sekarang bisnis lagi lesu, jadi susah untuk bisnis. Iya sekarang. Jadi nggak bisa untuk 20% aja susah. Artinya ya maksudnya keuntungan pasti lebih dari 5%. Pasti lebih dari 5%. Yang tujuan apa? Tujuan supaya ini uang, ini syariat membuat akad memudahkan berbagai macam cara dengan akad mudharabah. Kalau yang punya modal tapi nggak bisa kerja, suruh semua orang lain, ntar bagi dua keuntungan. Atau yang dua-dua punya modal tapi nggak cukup, cuma punya 10 juta, aku bangun 10 juta mau bikin apaan? Akhirnya bikin akad syarikah ini, kumpulin modal sampai 10 juta atau 10 orang jadi 100 juta, 20 orang jadi 200 juta, bangun di situ, bangun bisnis bersama. Ini tujuan supaya apa? Supaya dalam Islam ini jangan sampai kita uang disimpan. Ada ini, saya pernah melakukan, tapi maksudnya termasuk riba atau bukan? Jadi ada satu proyek ini anggap bahwa saya yang beli gitu, punya modal. Ya. Terus ada perusahaan lain dia beli ke saya. Tadi saya udah menangkan, saya menang. Saya udah modali lah, udah beli. Terus ada lagi orang yang mau beli gitu. Tapi pembayarannya mereka cicil ke saya. Boleh. Jadi proyek itu berbentuk proyek negara atau gimana? Ya. Proyek itu bisnis atau punya toko gitu? Bukan. Jadi pemasangan kabel. Oke, tender gitu ya? Tender ya, pemerintah. Nah, yang gali-gali boleh. Jadi itu ya, misalnya 100 juta gitu. Jadi yang menang kita awalnya? Ya, saya belilah yang menang orang. Terus ada orang lain dibeli lagi, tapi dia beli dicicil ke saya. Dengan Pak? Di atas dari harga itu. Jadi ntar kita bisnisnya apa namanya? Itu tender itu kita kasihkan ke orang lain, kita ngambil keuntungannya. Untung lagi. Boleh nggak? Kalau misalkan itu tender seperti itu, wallahu a'lam. Kalau yang pada dasarnya itu tender ketika dikasihkan ke kita, misalkan apalagi tender dari pemerintah misalnya, setelah dikasihkan ke kita, artinya itu kita sebagai wakil yang melakukan, yang menjalankan, artinya kita sebagai wakil yang nanti kalau dapat keuntungan ya dapat keuntungan dari proyek itu. Artinya kita yang diamanahkan. Kalau kita serahkan ke orang lain, nah sudah dijual lagi, akhirnya ini saya rasa kalau menurut saya apa sih? Kalau pertanyaan menurut Pak Ustadz mana boleh ya? Enggak boleh. Karena itu diwakilkan ke kita, kenapa dia memenangkan kita misalkan? Karena dia tahu ini orang amanah misalkan. Tapi kalau dijual ke orang lain, ini seperti yang terjadi di daerah saya sebagian. Tender bikin jalan aspal. Apa yang terjadi? Yang menang PCA awalnya dengan misalkan dengan uang 100 miliar misalkan. Kemudian sini jual ke yang lain, ngambil untung. Situ jual ke orang lain, ngambil untung. Akhirnya yang terakhir yang mengerjakan dia butuh modal berapa? Dasarnya 100 miliar sampai dia butuh modal 150 miliar. Kan mau tidak mau dia apa namanya butuh lagi, nanti dia butuh nyari keuntungan juga. Akhirnya apa yang terjadi? Jalan yang seharusnya modal apa namanya aspal tipe A jadi tipe D. Akhirnya ada sebagian tempat daerah saya jalan setengah dibikin, giliran depan doang difoto udah dibikin, dalamnya nggak ada, dalamnya putus setengah. Ada yang kadang-kadang seharusnya tebal segini, ini jadi segini. Sekali banjir dibawa semua, aspal dibawa sama air, diangkat sama air. Itu kalau misalnya pekerjaannya nggak benar. Tapi kalau pekerjaannya benar gimana? Tapi pasti karena yang seharusnya misalkan kita dapat keuntungan di situ, dia pasti saya rasa dari pemerintah misalkan dari orang lain memberikan ke kita di situ, pasti ada tujuan mereka kenapa milih kita, pasti ada tujuannya. Iya. Dalam hal. Maksudnya kan tadi kita perkirakan misalnya untungnya 50 misalnya. Karena saya jual lagi, jadi
Saya untung 25 tapi bukan saya kerja gitu. Iya. Jadi keuntungan sebenarnya itu kita bagi. Ah. Ini putus. Jadi kita putus gitu loh. Bukan lagi. Tapi kalau menurut saya gimana menurut antum? Kalau menurut saya nggak boleh. Kalau sudah dikasih ke kita, berarti itu memang kita sudah menerima. Artinya kita sudah diamanahkan. Kalau kita wakilkan ke orang lain lagi, pasti itu artinya kita nggak amanah di situ. Kita tidak amanah. Kalau kita tanya ke siapapun, misalkan ke kita sendiri yang menjalankan, apakah saya seperti ini amanah atau tidak ini? Tidak, pasti kita sendiri juga menjawab bahwa saya ketika melakukan ini saya tidak amanah saat itu. Misalkan saya pribadi yang menjalankan, saya menjual, padahal kita awalnya kalau misalkan kita nggak mau, ngapain kita ambil, suruh ngasih ke dia aja di awal. Artinya kita di situ ketika kita sudah dapat, kemudian sudah dapat, kemudian kita jual. Kalau misalkan dia nggak seperti bagus, misalkan dia lakukan, takutnya dijual sampai berapa kali, 5 kali, 6 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Kita ambil apa? Iya. Misalnya itu kan kita ambil sudut dari segi amanah. Tapi kalau kita ambil sudut bahwa kita berbagi keuntungan. Misalnya tadi yang satu itu mereka nggak mau, cuma dia nggak punya modal gitu sebanyak itu. Jadi akhirnya dia beli ke kita, tapi nggak dibayar cash. Gitu. Kalau saran saya, kita yang jalanin, bergabung sama dia, ajak dia. Kita tetap yang menjalankan, jadi bisnis ataupun tender itu tetap kita yang jalanin, atas nama kita, proyek kita, ajak dia gabung. Kamu ikut bantu, ntar keuntungan bagi dua, lebih bagus seperti itu. Jangan kita cuma numpang nama ngambil untung. Nah, di situ artinya itu kita bermasalah di situ. Kalau misalkan itu orang bagus, takutnya terjadi seperti tempat saya Baji, sampai 3 kali. Dijual, satu orang dijual ke orang lain. Nanti yang kontraktor yang megang benar-benar megang, yang dasarnya dia cuma modal 100 miliar, saat itu dia butuh modal berapa? Sampai 150 miliar. Sudah berantara udah 3 orang misalkan. Masing-masing ngambil untung cuma numpang nama. Apa yang terjadi kemudian ketika dia kalau udah putus begitu harga, misalnya kita yang pertama 150 misalnya. Terus kalau misalnya 150 ini dari yang putaran pertama. Kita ke saya misalnya. Terus saya jual, otomatis kan saya mau untung gitu kan. Jadi saya jual paling tidak di bawah itu 125. Jadi untung saya 25. Kalau Ustaz ngomong yang tadi itu mau jual lagi misalnya, dia jual lagi 100, dia untung 25 juga gitu. Artinya ntar kalau semua pada ngejual, artinya itu kan semakin besar itu modal. Misalkan yang orang pertama ngambil tender 100 juta dari pemerintah misalkan. 100 juta. Akhirnya dijual 125. Orang lain, orang kedua, artinya dia saat itu untuk bangun itu butuh modal 125. Kemudian kalau misalkan dia bagus, takutnya dia dijual lagi 150. Artinya orang ketiga, dia untuk menjalankan program tender itu butuh modal 150. Dan dia pasti yang kontraktor terakhir pengen untung juga, nggak mungkin ya. Artinya dia butuh keuntungan juga. Akhirnya mau tidak mau diangkat lagi 200. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti yang saya disebutkan tadi. Yang kasihan kontraktor terakhir ini banyak, bukan cuma tender aja. Misalkan kayak turun uang dari negara di pusat ke daerah sama persis seperti itu. Akhirnya 5% sampai ke daerah seperti itu. Turun uang 1M sampai 10 juta. Artinya di situ ada karena ketika kita misalkan kita ngambil tender, artinya kita saat itu bikin transaksi bahwa kita yang ngebangun. Kalau misalkan kita nggak mau ngebangun, ya sudah ngasih kok dia dari awal langsung, saya nggak siap kasih ke dia. Ini enggak, kita pengen dapat keuntungan numpang nama. Kalau yang benar bagaimana? Kalau kita misalkan nggak mau kerja, udah ajak dia sudah, yuk kita kerja bareng, saya tetap ngikut, saya kontrol misalkan, nanti untung bagi 2, nah itu bagus. Nah berarti kita memang berhak dapat uang seperti itu. Karena ketika misalkan kita dapat tender, dapat itu keuntungannya dari bangun, bukan dari menjual lagi.
Mungkin kalau ngejual sekali mungkin nggak terlalu jauh Ustaz. Tapi kalau ngejual sampai ke lapis 3 kali 4 kali, waduh. 100 miliar jadi 100 200 miliar. Ya akhirnya terjadi sebagian yang kita lihat yang di video-video Pak, jalan dibawa sama banjir, jalan aspal diangkat sama air ketika hujan. Bangunan ini banyak terjadi, bukan cuma jalan. Kadang-kadang bangunan rumah bantuan baru dipegang boom jatuh. Artinya ini semua kadang-kadang sebagian bangunan bantuan, bikin rumah bantuan dari pemerintah nggak dibikin pondasinya, langsung dibikin bata. Nah, ini terjadi semua kenapa? Karena ada yang bermain di belakang. Karena ada yang bermain dari atasnya bermain, di bawah main lagi, main sikat semua, sikat. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Cuma misalkan Ustaz saya sudah melakukan, misalkan ya sudah lewat, sudah taubat ke Allah, berusaha untuk tidak melakukan lagi, selesai. Tapi hal seperti ini ada yang tahu Ustaz, kewajiban saya sampaikan. Saya berkewajiban untuk menyampaikan bahwa hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariat ini, menzalimi manusia yang lain terutama. Saya sudah makan calo itu ya. Ya, calo. Calo cuma beda nama. Enggak boleh, enggak ganti nama enggak pakai nama calo. Artinya seperti itulah yang terjadi kezaliman, dan ini bukan cuma di masalah tender, banyak saya lihat dibikin rumah, terutama yang dari pemerintahan, bantuan pemerintah, bantuan bansos. Sama bantuan bansos 100 miliar turun ke masyarakat, seharusnya dapat beras ramos, dapat raskin. Ini kan ada sikat tadi di tengah jalan, jadi uang nggak sampai langsung tengah jalan hilang 20%, 10%. Ya Allah yahfaz. Semoga orang yang menjaga pemerintah kita amanah semua. Kalaupun sekarang mungkin belum amanah, semoga yang menggantikan mereka nanti amanah. Amin. Tapi kita kembali lagi, misalnya Pak Haji ini tadi kan ngasih ke temennya yang satu ya kan, otomatis orang itu kan seneng Ustaz. Iya senang. Terus kalau aku ambil dari hadis yang kullu ma'rufun sadaqah itu gimana? Ya senang, dia senang, tapi kita melakukan, kalau senang mah banyak yang senang. Jadi bukan untung juga. Iya, bukan berarti ketika senang karena kita di sini sekarang melanggar janji sama yang ngasih. Tapi gini, pemberi proyek itu biasa sudah maksudnya mereka legal gitu. Iya. Pemerintah legal, bisa kita subkan ke orang gitu. Karena emang sudah hal-hal seperti ini emang nggak ada yang menyatakan tidak boleh Pak Haji, karena semua yang menjalankan seperti itu. Artinya sehingga sekarang yang berjalan banyak hal yang nggak boleh, ketika sudah biasa akhirnya dianggap boleh. Jadi ketika bukan berarti sesuatu yang biasa, bukan berarti ketika sudah biasa artinya boleh. Sesuatu yang hal seperti tadi yang saya sebutkan, bikin aspal itu yang berjalan sekarang hampir 80% seperti itu mungkin. Lempar, sikat. Tapi kalau itu kena Ustaz. Kalau yang mengurangi standar kualitas. Iya, memang kena penalti, tapi dari sekian lama kan, dari sekian banyak berapa dong yang kena penalti? Paling 1-2 yang dikontrol. Nah, sebenarnya benar, saya sependapat dengan Anda tadi itu. Jadi kayaknya bagi keuntungan gitu. Cuma bedanya beli putus dengan nggak kerjasama. Yang jadi permasalahan bukan masalah bagi keuntungan di sini. Bukan berarti semua yang bagus ya, semua yang membuat orang lain senang itu bagus. Tidak, syariat tidak. Misalkan umpamanya kita kasih ambil kita curi barang orang, kasih ke dia, senang dia. Boleh? Nggak boleh juga. Jadi bukan berarti di sini tidak ada yang dirugikan. Banyak. Yang pertama di sini apa Pak Haji? Yang kesalahan utama karena kita melanggar perjanjian. Ketika misalkan kita sudah dikasih tender, artinya itu tender kita yang bikin. Di dalam kontrak itu ada bisa. Kita antara yang pertama dengan itu bisa gitu. Kita bisa subkan. Ada. Wallahu a'lam itu. Kalau misalkan dibolehkan ya berarti ya sama-sama membolehkan semua. Iya.
Akhirnya kecuali ini yang terjadi kemasalahan yang terjadi kecuali dari orang pribadi swasta lain, dari perusahaan swasta. Misalkan kita dari orang ini, kalau ada namanya dalam Islam itu namanya ijarah fi dhimmah. Misalkan saya sudah bilangin ke Mas Agus, saya minta tolong dibawain saya tolong diantarin saya pakai mobil ke Islamik. Nggak harus Bapak, siapapun boleh. Tapi Bapak yang bertanggung jawab. Ntar boleh beliau mau suruh orang lain. Itu ada memang. Tapi itu berlaku ke siapa? Apabila terjadi kontrak antar pribadi-pribadi. Tapi kontrak dengan negara. Nah, ini yang takutnya ntar orang yang seharusnya tidak dibolehkan, tapi orang di bawah ntar ngebolehin. Allah yahfad. Tapi untuk kalau menurut pendapat antum bagaimana Ustaz? Kalau misalkan kita udah ngambil, kita ngejalanin. Karena ketika kita ambil, artinya kita yang sudah kontrak bahwa itu kita yang menjalankan. Karena bakal yang terjadi kezaliman besar. Mungkin kalau orang itu bagus, bisa jadi apa yang terjadi sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya yang seperti yang kita lihat di sebagian video-video yang terjadi. Ini terjadi kenapa? Seperti itu. Ada yang bermain. Akhirnya kita cuma numpang nama ngambil untung. Nah, di situ bermasalah. Kita nggak kerja, padahal kita di situ udah keuntungan yang kita dapat. Kita ambil untung dari pekerjaan, bukan dari jual beli. Misalkan kita dikasih tender, artinya kita seperti halnya itu apa artinya? Ini kamu kerja, kamu dapat untung dari pekerjaan. Bukan justru kita jual ngambil keuntungan. Tapi itu bukan riba. Untuk riba tidak, tapi itu zalim. Memakan hak orang lain, memakan uang yang tidak dianjurkan. Untuk riba tidak terjadi utang piutang, riba. Cuma kalau misalkan ini saya pernah sudah. Kalau yang sudah, insya Allah maafkan. Apalagi kita misalkan dulu nggak tahu, ke depan kita berniat untuk tidak melakukan lagi, sudah selesai. Allah Ghafur Rahim. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan banyak maksiat dulu misalkan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Semua diampuni. Apalagi misalkan kita dulu melakukannya tidak mengetahui. Beda kalau misalkan kita lakukan setelah mengetahui dengan melakukan belum mengetahui. Kalau sudah tahu tidak boleh kalau kita lakukan, itu lebih bahaya itu dibanding kita melakukan dalam keadaan kita anggap itu boleh. Karena sudah biasa tadi. Sudah biasa. Kembali ke syarikah ini. Jadi syarikah sebenarnya pembahasan kita syarikah. Syarikah ini biasanya khusus ke orang yang modalnya kecil, yang punya modal masing-masing uang kecil, kemudian pengen bisnis bersama, solusinya syarikah. Kalau misalkan kita punya modal besar, sudah bikin mudharabah. Alhamdulillah Islam ini memberikan solusi sebanyak mungkin. Dalam utang piutang, jaminan baik berbentuk gadai, baik berbentuk manusia, yang sekarang untuk mengangkat perekonomian, baik berbentuk mudharabah, atau kalau misalkan kita nggak punya uang banyak, ngajak orang lain dengan syarikah, ngumpulin modal dikit-dikit seperti koperasi gitu aja, koperasi atau saham, yang tujuan satu, supaya uang tidak disimpan, uang semakin dibisniskan, akhirnya lapangan kerja semakin besar, lapangan kerja semakin terbuka lebar. Sekarang saya kemarin sempat baca S2 UGM nganggur, S2 UGM lagi. Mungkin kalau universitas pelosok-pelosok lain, ini UGM sempat diberitain S2 UGM nganggur. Artinya apa? Artinya lapangan kerja sangat sedikit. Salah satu penyebab karena uang cuma dipegang sama sebagian orang, tidak dilepas, tidak dibisniskan. Akhirnya ketika bisnis tidak jalan, yang nguasain seperti sekarang sebagian orang doang bagi. Kalau misalkan dalam benda-benda penjualan benda kecil, yang kuasain yang dua itu, Indomaret, Alfamart. Di mana-mana yang nguasain mereka. Kenapa? Karena yang lain
nggak mau. Kemarin sempat bangun 1212, lagi semangat 212, akhirnya hilang juga, nggak tahu kemana sekarang, habis juga. Ya semoga ke depan orang-orang yang berduit bikin akad masyarakat. Kalau misalkan orang muslim ini semua punya modal, satu orang misalkan 100 juta, punya 1000 orang muslim bikin saham seperti itu, oh saya rasa bisa mengalahkan. Sampai bisa kumpulkan uang misalkan sampai 2 triliun, 3 triliun, bangun Alfamart ataupun ya supermarket, minimarket untuk melawan Alfamart. Saya sanggup apabila muslim ini bersatu. Ini Ustaz, kalau misalnya sejenis Indomaret itu kan 212 sudah bersatu. Ya. Gimana dia bikin itu yang 212, akhirnya dibikin juga dekat sih. Dengan harga lebih murah. Harga lebih murah. Iya. Kenapa? Barang-barang Dari mereka. Berarti tugas kita apa Pak? Tugas kita sekarang jangan lagi cuma sekedar distributor. Harus bikin. Tugas kita memproduksi. Artinya apa? Produksi butuh modal. Produksi butuh modal. Ini seharusnya pengusaha-pengusaha muslim kumpul 1000 orang, ngumpulin uang minimal satu orang 100 juta, kumpulkan uang sampai 20 triliun, bangun perusahaan untuk lawan Unilever. Yang Unilever dukung Yahudi, kita bangun perusahaan yang didukung Palestina. Buktinya ada perusahaan yang lain yang sanggup ngelawan dia pakai Wing. Wing itu perusahaan yang juga di Indonesia yang bisa ngalahin Unilever. Maksudnya sanggup bersaing. Apa salahnya kita umat Islam bersatu pakai akad syarikah di sini? Tapi ya subhanallah, orang luar juga tidak mau muslim ini bersatu. Orang di luar ini tidak mau muslim ini bersatu. Satu pengusaha muslim dengan pengusaha yang lain dibikin berantem terus, dibikin saling iri, saling dengki, yang akhirnya mereka lah yang berkuasa di negara Islam. Semoga kalaupun kita nggak sanggup mengalahkan mereka, nanti anak kita yang membangkitkan kembali ekonomi Islam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.